sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Kamis 2 Januari 2025. Bacaan Injil yang akan kita dengar dan kita renungkan pada hari ini dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Oliva PRR dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Kamila PRR. Mari, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali doa dan renungan kita pada hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia dan damai sejahtera yang Engkau limpahkan kepada kami. Bantulah kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa hidup kami. Mampukanlah kami untuk menghayati sapaan sabda-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 18 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menyanyikan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Ia lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan.
Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru untukmu semua dimanapun berada. Semoga sukacita Natal dan Tahun Baru 2025 selalu hidup di dalam diri kita masing-masing. Teristimewa, pengalaman indah yang kita alami bersama Tuhan di masa Natal selalu menjadi milik kita, serta menginspirasi kita untuk selalu bersyukur dan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini sangat menginspirasi diri kita masing-masing, serta mengajak kita untuk mengenal diri kita, mengenal diri siapa kita. Yohanes dengan terus terang menyatakan bahwa dirinya hanyalah pribadi yang diminta untuk mempersiapkan jalan sebelum hadirnya Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tugas Yohanes menyiapkan jalan untuk menyambut Yesus dengan meluruskan jalan untuk Tuhan. Artinya, meluruskan jalan bagi Tuhan adalah meluruskan kondisi hati kita. Pikiran-pikiran kita yang masih salah. Pikiran-pikiran kita yang negatif. Hati kita yang banyak kali masih menyimpan harta benda duniawi kita. Hati yang penuh semak duri. Hati yang penuh dengan iri hati, cemburu, dendam, sombong, egois, marah, dan sebagainya. Itu semua berarti hati yang menolak Tuhan untuk masuk dan tinggal di dalam diri kita.
Oleh karena itu, kehadiran Yohanes mengajak kita untuk bertobat, sungguh-sungguh menyiapkan hati yang bersih untuk Tuhan masuk dan tinggal bersama kita untuk selamanya. Lepaskan hati yang tidak mau menerima orang lain, hati yang tidak terbuka, hanya nyaman dengan diri sendiri. Yohanes bukanlah Mesias, tetapi ia dengan rendah hati mengakui dirinya di hadapan orang-orang yang menantangnya. Yohanes tetap menjalankan tugasnya serta terus menyerukan seruan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat yang terkasih, semoga melalui bacaan dan renungan hari ini memberi pikiran dan hati yang baru bagi kita untuk dijalani ke depannya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Juga semua niat-niat kita yang masih tertunda di tahun 2024 akan dibangun dan dijalankan dengan lancar di tahun baru ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang kurang merasakan damai sejahtera, entah karena sakit, karena peperangan, dan karena penderitaan hidup apapun yang mereka alami. Semoga Engkau hadir membawa damai sejahtera-Mu bagi mereka semua melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tanah air di mana saja saat ini kami berpijak. Berikanlah kesejahteraan kepada seluruh masyarakatnya, serta gerakanlah hati pemerintah untuk memperhatikan mereka dengan cinta kasih-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, tambahkanlah barisan pelayan-Mu melalui panggilan hidup menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Semoga para orang tua mendukung panggilan hidup anak-anak mereka yang merasa terpanggil untuk menjadi pelayan di kebun anggur-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami yang saat ini sedang berkanjang di hadapan-Mu. Mari kita hening sejenak, menyampaikan doa-doa permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa agung Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan,
keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama kami di dalam doa dan renungan Kekuatanku Channel pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan renungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud